ini saya mau menerangkan terkait budaya positif ke siswa, kemudian kita membuat kesepakatan kelas. Ini ke siswa dulu ya. Ke siswa. Ke siswa nanti ke Ya, supaya bisa diterapkan sama kelas. Iya, Silakan terus mudah-mudahan ide positifnya bisa terlaksana dan bisa budaya di sekolah kita. Terima kasih ya, Bu Aci ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, baik ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau kita akan membuat terkait tentang keyakinan kelas kita nih ya. Nah, sebelum melangkah belajar lebih lanjut lagi, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu nih apa artinya dengan budaya positif. Ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Nggak ada yang tahu. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan ya atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, kemudian dan tanggung jawab. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai kertas plano ya. Ibu meminta kalian untuk kalian masing-masing membuat keyakinan kelas. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Misalkan ya datang tepat waktu, misalkan. Terus apa lagi? Hormati guru, betul. Terus apa lagi? Ya, sopan santun. Kemudian mengerjakan tugas, buang sampah pada tempatnya. Nah, itu kalian boleh menuliskan apa keyakinan kelas kita nantinya nih yang akan kita sepakati bersama. Ya, Ibu akan kasih kertas untuk kalian tulis masing-masing. Setelah itu kalian tempelkan ya hasil keyakinan kelas kalian yang kalian inginkan. Nah, setelah semuanya sudah selesai, Ibu akan mengecek nih mana yang sama, yang lebih banyak. Nah, itu menjadi keyakinan kelas kita bersama. Paham? Paham. Ibu akan memberikan ini satu-satu ya. Ada di tadi. Nanti. Duduk. Nanti yang sama kita akan jadikan keyakinan kelas kita. Satu aja biar Ibu gampang ya. Biar Ibu mudah, satu aja. Silakan ditulis keyakinan kelas kalian ya, nanti akan nggak usah namanya masih sudah belum? Oh, yang sudah? Iya, yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Kalian yang sudah nulis. Sudah semua dapat? Sudah? Keyakinan kelas apa yang kalian inginkan? Nanti yang sudah boleh tempelkan ke papan tulis. Silakan. Ya, silakan ditulis nanti keyakinan kelasnya apa.
Oke. Ayo sebelah sana juga boleh, yang sebelah sana. Yuk terus. 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 Ya. Oke. Ayo. Ya. Oke, udah semua? Ayo sebelah sana juga boleh, yang sebelah sana. Yuk terus. Ya, yuk. Terus. Bebas silakan di mana aja. Terus. Oke, ya. Ayo Soib. Oke. Nempel mana aja? Ayo. Iya. Udah semua? Iya, iya. Bebas silakan di mana aja. Oke. Nah, ini adalah hasil keyakinan kelas. Oke. Ayo sebelah sana juga boleh, yang sebelah sana. Yuk terus. 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 Ya. Oke. Ayo. Ya. Ya, baik anak-anak, ini keyakinan kelas yang telah kalian tulis ya tadi ya, masing-masing sudah ditempel di sini. Nah, Ibu menarik kesimpulan hasil dari keyakinan kelas kalian yang sama ya, yaitu pertama datang tepat waktu, sepakat? Sepakat. Kemudian sopan dan menghormati guru. Setuju? Setuju. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju. Tidak berisik saat guru menerangkan. Setuju. Dan terakhir memakai seragam sesuai harinya. Ya, jadi ini kesepakatan kelas 5B ya, yang Ibu ambil kesimpulannya dari hasil kalian menempelkan kertas pleno di depan sini. Ya, jadi ini kesepakatan kelas kita ya. Yang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Pada kesempatan siang ini kita berkumpul di ruang ini untuk saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 terkait diseminasi budaya positif. Elaborasi pemahaman budaya positif. Sebelumnya di sini saya akan membacakan terlebih dahulu capaian modul 1.4. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mau ada pertanyaan pemantik dulu ya, terkait tentang apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, yang pertama. Bagaimana Bu Ngatira? Kalau hukuman kurang tepat ya, cuman peringatan. Dulu kasih contoh dengan bahasa yang baik-baik untuk jadi belum sampai ke hukuman. Oh iya. Bu Tuti, kalau menurut Bu Tuti hukuman dapat mendisiplinkan anak, bagaimana? Saya rasa jawabannya sama dengan nanti ya. Oh, sama ya. Baik. Yang untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bu Desi? Kita memberikan hukuman nih kepada anak untuk membaca atau membersihkan halaman sekolah, begitu untuk mendisiplinkan anak. Untuk Bu Desi bagaimana? Kurang tepat kan ya? Kurang tepat ya? Kurang tepat karena mungkin sanksi seperti tadi awal pengertian bilang tidak boleh langsung dikasih hukuman, mungkin di nasihati dulu, baru nanti jika diulang lagi baru diberikan hukuman. Tapi untuk hukumannya membersihkan halaman sudah bagus, sebagai bentuk sanksinya sudah bagus, ini tepat ya. Oke, baik. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bu Ain, bagaimana Bu Ain? Memberi penghargaan. Iya, setuju. Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti Bu Ain setuju ya, kalau kita bisakan memberikan penghargaan kepada anak itu membangkitkan motivasi belajar anak ya. Iya, tapi dia lihat dulu, dianya udah ini belum, udah belajar belum. Maksudnya sudah sudah. Tapi kalau emang itu untuk penghargaan itu sangat tepat karena emang anak itu termotivasi. Saya ingin belajar lagi, semangat lagi, dan buat temen yang lain pasti pengen mendapatkan penghargaan itu. Makanya biar mendapat semangat ke teman-teman yang lain itu dikasih penghargaan yang mempunyai nilai maksimal. Oh iya, baik. Baik, Bapak Ibu terima kasih jawabannya. Selanjutnya di sini saya mempunyai ini ya Bapak Ibu, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ya, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi petani itu ya sama tingkatannya seperti dengan seorang pendidik. Ya, kok bisa sama? Bagaimana?
Contohnya menanam padi, ya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara, ini dasar-dasar pendidikan tahun 1 nomor 1 2 3 4 5 November Desember tahun 1936 Januari Februari 1937. Ya, jadi sama seperti kita sebagai pendidik, ya kita kan mendidik di anak-anak di sekolah, ya nggak langsung anak itu menjadi baik, ya kan kita proses step by step. Sama juga halnya seperti seorang petani kan menanam padi itu nggak langsung tumbuh jadi padi. Nah, jadi dia harus ada disiram dulu, seperti kan diberi betul seperti itu. Jadi sama ya kita seperti seorang petani. Nah selanjutnya, topik yang akan saya bahas pada diseminasi hari ini yaitu terkait tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Nah, dari di sini apa sih kaitannya dengan kita sebagai pendidik? Nah, di sini eksplorasi konsep. Pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Untuk perubahan paradigma, contohnya saya sini ada kegiatan kepalan tangan. Kita bisa praktek nanti sama-sama. Ada A dan B, ya. Ini diinisialkan Bapak Ibu dengan misalkan teman Bapak Ibu. Sobeklah secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ya, kemudian teman Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Kemudian bisa Bapak Ibu kan tangannya udah dikepal nih. Terus untuk membuka temannya dengan apa gitu kan, bisa dengan bujukan, dengan ancaman, dengan hardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu semua. Contoh, misalkan bunga tirai, ya mengepalkan tangan, menaruh benda sesuatu yang berharga nih ya. Nah, misalkan saya ingin bunga tirai membukanya, bilang dulu ya. Saya bisa dengan cara merayu, bunga tirai, coba buka tangannya, gitu kan? Ataupun bisa dengan ataupun bisa dengan bunga tirai, ayo dong dibuka tangannya, gitu kan? Nah, bagaimana bunga tirai itu biar memberikan, coba membuka gitu kan tangannya, seperti itu, dengan cara seperti apa? Ya ini caranya, itu ya, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda, seperti itu. Nah, dari itu ya, dari pertanyaan yang tadi, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasannya Anda tahu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Kalau menurut Bunga Tira, mau nggak Bunga Tira membuka kepalan tangan itu? Kalau misalnya ada benda berharga nih di tangan Bunga Tira, gitu kan? Terus Bunga Tira punya alasan ini ingin membuka ataupun tidak ingin membuka. Kalau menurut Bunga Tira itu seperti apa? Ya kalau kita ngepal apa, jenis apa barang yang kita berharga, ya nggak mau kita buka kepalan, apalagi diminta gitu. Tapi kalau kepalan itu kepalan ya sekedar kepalan ya, nggak ada isinya, cuma kepalan mau bisa ya semangat motivasi ya, supaya teman kita tahu ya kita boleh buka, biar tahu apa isinya itu. Iya. Nah, kemudian apa namanya, alasannya kenapa? Kalau menurut Bu Aini ya, kalau misalnya Bu Aini diadakan percobaan seperti tadi itu, yang untuk mengepal benda yang berharga menurut Bu Ain, ya. Kalau misalkan Bu Ain menutup kepalan tangannya ini,
alasan Bu Ain tetap mempertahankan itu karena apa? Kalau yang sesuatu yang berharga itu. Apa aja ya, misalkan yang apapun yang bisa Bu Ain simpan di sini, terus Bu Ain disuruh membuka oleh temannya gitu. Saya lah, saya suruh membuka Bu Ain coba buka dong tangannya gitu kan. Nah, Bu Ain mau nggak membukanya kepalan tangan itu? Kalau untuk sesuatu yang berharga mungkin enggak ya. Enggak ya. Karena kan itu mungkin udah jadi milik kita sendiri, dan mungkin tidak semua orang harus tahu. Iya, baik. Jadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Bu Nur? Kalau untuk kendalinya ya diri sendiri ya, tergantung kita mau apa enggak gitu kan. Kembali lagi, maksudnya apa sih kita suruh membuka kepala itu, maksudnya apa? Kalau tujuannya baik, misalnya sekedar hanya untuk melihat, ya sah-sah aja sih kalau sekedar melihat. Tapi kalau untuk mengambil, ya itu hak kita. Berarti kita kan yang nentuin diri kita, kalau nggak boleh ya udah nggak boleh gitu. Ya, berarti sama saja seperti pembelajaran Bapak Ibu di kelas ya Bapak Ibu. Jadi yang berhak berkuasa memegang peran dalam di kelas itu Bapak Ibu gitu. Jadi contohnya ya seperti kepalan itu tadi gitu ya. Jadi semuanya yang ada di kelas itu kuasa Bapak Ibu semuanya sebagai guru di kelas seperti itu. Nah, di sini juga ada perubahan paradigma teori kontrol ya. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian di sini ada ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Ya, di sini mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus, ya, jadi untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang selanjutnya, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya apa ya ilustrasi hak untuk memaksa? Ilustrasi hak untuk memaksa yaitu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, kemudian apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, di sini menurut Stephen R. Covey, ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu
tentang realitas. Itu menurut stimulus menurut Stephen R. Covey. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya kan, ini nih. Di stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Ya, ini jadi di perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya di sini secara jelas saja ada teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu, di sini ada makna disiplin, teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti secara jelasnya akan saya sampaikan. Nah, di sini dilihat Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu udah tahu dong ya arti kata disiplin gitu ya. Nah, menurut Pak Eri, saya mau tahu dong, disiplin itu menurut Pak Eri itu apa Pak Eri? Ya, disiplin adalah sesuatu yang mesti kita laksanakan. Contohnya disiplin di sekolah, memakai seragam, tepat waktu untuk masuk ruang kelas, tepat waktu untuk belajar dan sebagainya. Itu yang disebut dengan disiplin. Oh iya. Satu lagi, menurut Bu Desi, kalau menurut Bu Desi disiplin itu apa Bu Desi? Disiplin menjalankan kewajiban kita sesuai dengan ketentuan. Ya, baik. Nah di sini kalau yang saya tuliskan ya berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Ya, semua yang tadi Bapak Ibu sampaikan, Pak Eri sampaikan, Bu Desi sampaikan itu benar. Ya, jadi makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates and Plato. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya, ya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu terkait tentang makna disiplin. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan nilai-nilai universal itu apa? Ya, jadi di sini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini ya yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin saya yakinlah Bapak Ibu tahu semua itu ya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Pak Haryana, menurut Pak Haryana apa saja Pak Haryana? Profil pelajar Pancasila Pak Haryana. Profil Pelajar Pancasila. profilnya memperbaiki akhlak. Berarti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mendidik menjadi anak yang disiplin, berkarakter ya. Berdisiplin, berkarakter. Terus apa? Benar kritis. Terus apa? Mandiri. Mandiri, ya. Terus gotong royong, betul. Kemudian kreatif. Ini sama aja ya yang sudah kita
yang pernah saya diseminasi lalu terkait tentang visi dan visi sekolah, ya, visi perubahan prakarsa sekolah. Nah ini profil pelajar Pancasila itu mencakup apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua sudah Bapak Ibu terapkan di pada saat pembelajaran, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita masuk ke eksplorasi konsep, yaitu terkait teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya. Apa sih teori motivasi itu, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini sebuah motivasi, ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi ini sebuah motivasi eksternal, ya Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan ini nih, teori motivasi perilaku manusia, ya, contoh-contohnya seperti ini. Selanjutnya, nah mungkin Bapak Ibu masih familiar ya terkait tentang apa sih itu restitusi, ya nggak Bu Matira? Iya, baru ini. Baru ini. Sama ya Bapak Ibu ya, saya juga sebelumnya belum tahu nih apa sih restitusi, kayaknya asing nih bahasanya nih. Nah, setelah saya mengikuti pembelajaran CGP, ya, nah seperti ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ya, mereka ingin menjadi apa ke depannya, gitu kan? Nah, kita kan sebagai pendidik mengantarkan mereka seperti yang visi kemarin ya, ingin menjadi apa kelak nanti mereka, seperti itu. Ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini menurut Gosen tahun 2004. Itu terkait tentang restitusi, ya. Nah, ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita bukannya menebus kesalahan nih, ya, tapi kita belajar untuk dari kesalahan itu untuk memperbaikinya untuk kedepannya, ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan bukan maksa, ayolah, gitu kan, mau ikut nggak, seperti itu ya. Itu kan kata-kata untuk tawaran atau paksaan, ya. Nah, kemudian restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini adalah proses untuk mencari solusi, bukan mencari masalah atau menambah masalah, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu bagaimana sudah membuat keyakinan kelas dengan peserta didiknya di kelas? Udah, Bu. Ya, nanti kalau misalkan belum, sekarang kan saya akan memaparkan ya, akan mendiseminasi kepada Bapak Ibu terkait tentang keyakinan kelas. Ya, dengan nanti hasil paparan saya, kita sama-sama ya membuat keyakinan kelas kita apa sih ya, apa saja keyakinan kelas Bapak Ibu di kelas. Nah, ini contohnya di kelas saya ya Bapak Ibu ya, di kelas 5B. Saya mengajar di kelas 5B. Saya membuat keyakinan kelas.
bukan dari gurunya. Kita membuat keyakinan kelas itu. Ya, keyakinan kelas kita ambil dulu dari siswa per siswa satu-satu. Kita minta pendapat mereka satu-satu. Setelah itu kita minta kita tempel dengan kertas plano. Tempel, nanti kita samakan yang mana kalimat yang sama, ya kita akan itu membuat keyakinan kelas. Kalau saya kan ini dengan kesepakatan hasil dari anak-anak ini membuat keyakinan kelas ya. Nah ini dengan anak-anak menempel hasilnya, ini hasil tempelannya. Nah dengan saya mengecek seluruh dari anak satu persatu hasilnya, ini didapatkan yang sama, yaitu keyakinan kelas 5B. Datang tepat waktu, sopan dan menghormati guru, berdoa sebelum dan sesudah belajar, membuang sampah pada tempatnya, tidak berisik saat guru menerangkan, kemudian memakai seragam sesuai harinya. Ya, jadi itu kesepakatan kami, ya kesepakatan saya dengan siswa saya di kelas 5B. Nanti Bapak Ibu bisa bebas ya, sesuai dengan anak-anak peserta didiknya di dalam kelas ingin membuat kesepakatannya yang seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau Bung Atira gimana? Buat keamanan kita sendiri. Buat keamanan ya. Dalam berkendara. Iya. Kalau Pak Eri kalau naik motor pakai helm nggak? Ya kebenaran saya nggak punya helm Bu. Jadi saya nggak pakai helm. Nggak pakai helm ya? Ya. Kalau Karena misalkan deket, kalau saya kan jauh. oh iya. Harus aman, biar aman. Jadi seharusnya ya Peri Jauh dekat harus pakai helm. harus menggunakan helm ya. Gunanya untuk apa Pak Eri? Untuk keselamatan diri sendiri Bu. Iya, keselamatan diri sendiri ya, seperti itu. Nah, di sini juga sama, ada juga nih mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter waktu saat kita pernah ya corona ya, pandemi ya. Nah, ini kita lakukan nih untuk apa? Untuk menjaga apa? Jadi kita sendiri. Iya, untuk Iya, melindungi ya, terhadap sama-sama melindungi ya, Bu Ngatira ya. Ya. Nah, yang ketiga nih, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kan sering ya kita diundang untuk mengikuti pelatihan gitu. Nah, ini salah satunya keyakinan kelas mungkin yang diambil dalam forum pada saat kita pelatihan. Jadi sebelum kita melakukan pelatihan biasanya dibuat dulu keyakinan kelas. Ya, jadi salah satunya ini harus datang tepat waktu pada saat jam pelatihan. Kemudian untuk mendukung motivasi tersebut, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini terkait tentang budaya positif. Budaya positif ada di peraturan kelas ya. Peraturan kelas ini menyangkut dengan keyakinan kelas dan lingkungan yang positif. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu ada sebuah bahasa nih ya. Di sini Bapak Ibu saya punya pertanyaan lagi nih. Menurut Bapak Ibu di sini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini sengaja saya tutup. Nanti kita buka sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi hukuman tindakan ya, tindakan seorang guru nih. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nih biar kelihatan Bapak Ibu. Nah, mencatat 10 kali Bapak Ibu jadi menjuru nih. Ya, termasuk apa ini, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Desi, hukuman. Bu Ngatira, hukuman. Paham? Konsekuensi nanti kita buka ya sama-sama ya. Ini kita satu-satu dulu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Di sini hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali
karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman kalau Bu Matira. Bu Desi, hukuman. Pak Har, konsekuensi ya. Bu Nur, Hukuman. hukuman. Peri, Itu hukuman. hukuman. Bu Tuti, Hukuman. hukuman. Baik. Nah, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dirobek-robek. Konsekuensi. Ya, setuju semua konsekuensi ya. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, untuk melihat jawabannya termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya benar kita ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tuh. Benar ya. Nih. Ya, yang pertama ini saya tidak Hukuman. mengangkat lagi ya hukuman. Ya, kemudian ini juga karena tulis 100 kali. iya. Terus ini yang lapangan basket hukuman. Terus tidak pakai masker hukuman. Kemudian ya seperti 100. itu 100. Baik, itu terkait tentang hukuman dan konsekuensi perbedaannya ya. Nah, tuh di sini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kan dari contoh-contoh sudah dapat kita gambarkan ya. Dapat dipahami mana ya hukuman, apa sih konsekuensi gitu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya, kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati gitu kan, merasa sakit hati gitu ya. Kalau misalkan kita memberikan hukuman pasti kan nggak mungkin anak itu senang kan, pasti ada aja sebulan gua disuruh nulis ini kayak gitu, apaan sih orang capek seperti itu ya. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman tuh. Kemudian paksaan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu terkait tentang hukuman. Biasanya kan kalau ngasih hukuman nggak mungkin lah ngumpet-ngumpet kan ya, pasti kan di depan kelas ya, depan. Iya, tidak mengikuti, maunya seperti itu ya, tapi kan salah itu ya. Iya, mempermalukan dirinya katanya gitu kan, merasa dirinya minder lah gitu kan. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, yang terjadi ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus ataupun tanggapannya berkembang, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, menghilangkan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gitu ya, yang karena kan memang harus konsekuensi itu kan harus dilakukan ya, seperti yang contoh tadi kan, yang seperti yang contoh ini. Nah, di sini kan sudah jelas. Di contoh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kan memang konsekuensi ya, harus dibersihkan ataupun dirapikan. Itu terkait tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini terkait tentang sama ya, identitas gagal hukuman. Apa sih itu identitas gagal hukuman? Ya kan, sama nih, baru dengar juga gitu kan, Bapak Ibu mungkin baru mendengar di pembelajaran CGP ya. Ini identitas hukuman, gagal hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya udah di sekolah aja udah beres gitu. Jadi jangan sampai berlanjut lagi ya, jangan sampai dibawa keluar lagi, dibawa ke rumah lagi, dibawa ke lingkungan masyarakat tambah besar seperti itu. Ya, peraturannya adalah kamu harus apa gitu ya. Kemudian di sini murid atau anak membenci peraturan ya, itu terkait tentang identitas gagal atau hukuman. Kalau di sini yang gagal nih ya, bukan tidak, itu kan gagal kan hukuman ya. Dia kesel dia kesel gitu ya. Jadi
Ya, betul. Di sini ada identitas sukses. Ya, termasuk dalam disiplin, konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang harus terjadi untuk konsekuensinya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi si anak itu yang memang bermasalah itu melakukan kesalahan ya harus kita pantau ya, jangan sampai kita lepas begitu aja. Bagaimana perkembangannya untuk selanjutnya, apakah menjadi lebih baik, apa masih seperti itu ya, perlu kita kontrol. Iya, Bagaimana dipantau? iya, jangan kita tinggal, mentang-mentang kita udah kasih istilahnya sanksi gitu kan, kita kasih saran terus udah dilepas saja, besok kita tidak melihatnya lagi. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terus dia ucapkan terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Di sini tentang restitusi. Restitusinya adalah pilihan ya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban, si anak itu sebagai korban mendapat ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan ya. Jadi bukannya kita bikin down anak. Kita sebagai guru harus bisa menguatkan kembali semangat belajar anak. Jangan sampai sudah kita memberikan hukuman, ya kemudian kan anak pasti merasa besoknya nggak mau sekolah lagi, takutnya kan seperti itu ya. Nah untuk itu mungkin setelah kita memberikan hukuman ringan, ya kita juga berikan penguatan agar kedepannya lagi tidak terjadi seperti apa yang telah terjadi saat itu, ya. Kemudian masalah terpecahkan. Kalau di restitusi ini kan menyelesaikan masalah. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid dapat menghormati dirinya dan orang lain. Itu di restitusi. Beda dengan konsekuensi dan hukuman. Yang paling bagus restitusi. Ya, yang paling bagus memang restitusi, ya, Bu Ngatira. Baik, sekarang terkait tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini Bapak Ibu lihat kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita semua nih ya Bapak Ibu. Di sini kan kita untuk bertahan hidup tidak hanya untuk makan aja, bukan hanya dari makan saja kan? Kasih uang beras. Iya, betul. Jajan juga. Iya. Di sini bertahan hidup, kita hidup nih, nggak hanya butuh dikasih makan aja, kita juga harus diberi kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya. Kemudian ada penguasaan, di sini ada kesenangan. Kita harus selain menyenangkan orang lain, kita juga harus bisa menyenangkan diri kita sendiri, gitu. Ya, kemudian kebebasan kita dituntut juga untuk merasa bebas, ya, ya bebas memberikan keputusan, ya, bebas dalam segala hal seperti itu. Itulah terkait tentang hidup, ya. Jadi bukan hanya untuk makan saja, tapi semua kita butuhkan yang di sini namanya dengan kebutuhan dasar manusia. Guru ya Bapak Ibu, yang tadi bukan. Ini pemimpin pembelajaran, kita sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Gosel dan contoh penerapan.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, dan guru bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab. Identitas yang tercipta adalah
ya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut ya, kalau misalkan Bapak Ibu berada di posisi yang mana nih? Kalau saya sih masih dalam tahap sebagai penghukum, cuman penghukumnya masih penghukum yang ringan ya, untuk secara ucapan saja gitu. Kemudian sebagai posisi saya di kelas itu sebagai teman juga. Nah, kalau menurut Bapak Ibu nih, posisi Bapak Ibu ada di mana nih, Bu Desi? Teman. Teman ya? Iya. Bu Ngatira? Saya sebagai guru dulu, mantan, terus kapan sewaktu-waktu kita posisi teman. Pak Har? Ya sama di posisi teman. Sebagai teman ya Pak Har Ya, ya? enak. Terus Bu Nur? Nah, kalau saya kan ngajarnya kelas rendah ya. Jadi mungkin kalau saya itu sebagai ibu dulu, jadi merasa dia tuh, oh ini ibu saya loh dari sekolah, jadi sebagai orang tua. Pak Eri? Ya, posisi saya sebagai teman di mana tergantung dari posisi Bu. Sebagai teman oke, sebagai guru oke. Itu aja sih Bu. Oh gitu ya. Ya jadi memang yang dibilang dengan sebagai penghukum itu bukannya penghukum yang seperti apa gitu ya. Kita guru ini sebagai penghukum yang seperti apa? Kalau saya yang tadi saya jelaskan itu kalau kita tidak memberikan hukuman juga kayaknya anak itu tidak akan tidak akan jerah ya, akan melakukannya lagi. Tapi bukan berarti kita menghukum dengan cara yang kasar ya. Hukumannya itu dengan cara ucapan saja, menasehatinya. Kalau saya seperti itu ya, dengan kemudian memposisikan sebagai teman juga ya, agar mereka juga tidak merasa terbebani gitu ya saat berada di sekolah. Karena kan guru itu adalah orang tua kedua ya setelah mereka di rumah. Seperti itu. Kalau saat di sekolah orang tua mereka adalah guru gitu. Nah, di sini seperti yang tadi ya, posisi kontrol, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Tadi sudah jelas juga di dalam video yang Bapak Ibu saksikan. Nah, sekarang Bapak Ibu saya punya tugas lagi nih. Kita jawab sama-sama ya. Siapa yang mengatakan ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contohnya, pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini mengatakannya siapa Bapak Ibu? Contoh ya. Saya kasih contoh satu di sini. Di sini udah ketahuan. Ya seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau misalkan logatnya seperti itu, pertanyaannya seperti itu, pernyataannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya sebagai penghukum ya di sini ya. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Gitu. Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kita cek ya Bapak Ibu jawabannya. Nah, di sini kita lihat. Jereng tuh. Di sini tadi sebagai penghukum ya, yang pertama itu ya. Nah, ini sebagai teman. Ya, di sini pemantau. Manajer, penghukum. Ya, kamu selalu yang paling terakhir gitu. Jadi menjas gitu ya Bu, menjas anak itu. Nah di sini bergerak antara, tinggal dilihat saja ya Bapak Ibu ya di sini. Peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kemudian nilai-nilai manajer memperbaiki ya. Nah ini segitiga restitusi. Kita nanti di belakang layar saja. Nah, restitusi ini kemarin terkait tentang masalah ya. Ini saya memanggil siswa, 2 siswa sudah saya lakukan. Ini terkait kasus sering menyenggol-nyenggol teman, iseng gitu, iseng terhadap temannya. Jahil, sering kali ya, nggak hanya sekali 2 kali mendapat laporan. Jadi saya panggil, saya memberikan peringatan, kemudian kenapa melakukannya, anak tersebut melakukannya. Kemudian yang ini juga sama, sebenarnya ini nggak sengaja juga,
Ya, ini kejadiannya yaitu kasusnya menyelengkat, yang menyelengkat temannya dengan secara tidak sengaja. Kemudian saya panggil, memberikan arahan. Ya, ini termasuk dalam segitiga restitusi. Kemudian di sini menstabilkan identitas ya, Bapak Ibu, validasi kebutuhan dulu, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dari hasil kita memanggil anak tersebut ya. Kalian ini telah melanggar keyakinan kelas yang kita telah sepakati. Apa yang kalian langgar? Seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu terkait tentang segitiga restitusi. Jadi ada sebuah kasus yang kita selesaikan ya Bapak Ibu, terkait tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu. Nah, di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri ya? Jadi misalkan kita mempunyai kasus dengan siswa, jangan langsung menjudge ya Bapak Ibu, kita tanyakan seperti ini dulu. Kemudian selanjutnya ini lagi terkait tentang mengenali basic juga. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Nah, ini juga. Kemudian di sini kita mengakhiri pembelajaran. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian merasa apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Kalau refleksi untuk diri saya sendiri ya, mudah-mudahan dengan saya mempelajari modul 1.4 ini, budaya positif saya dapat terapkan kepada peserta didik saya. Kemudian saya juga bisa terapkan untuk teman-teman terapkan di lingkungan kelasnya juga. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait diseminasi budaya positif yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kemajuan peserta didik kita, kemudian dapat memajukan sekolah kita ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.